Shalom, selamat pagi Victory Outreach Bandung, Victory Center Papua. Selamat hari Minggu. Dan berapa banyak dari kita yang bersyukur bahwa pagi hari ini, by the way, kita sudah masuk bulan Desember, akhir dari tahun ini. Bukankah kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun hingga kita bisa berada di penghujung tahun ini di bulan Desember? Apakah ada orang yang bersyukur bersama dengan saya karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita hingga detik ini? Berikan sorak-sorai kita kepada Tuhan pada saat kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk tetap setia beribadah kepadanya. Di penghujung tahun ini Tuhan sungguh baik, Tuhan teramat baik bagi hidup kita. Berapa banyak dari saudara yang siap untuk beribadah pagi hari ini? Jika saudara siap untuk beribadah, mari kita siapkan hati kita, berharap kepadanya dan lapar haus akan kebenarannya. Oleh karenanya jemaat Tuhan, selamat beribadah pagi hari ini. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, apa kabar semuanya? Kami bersyukur pada pagi hari ini karena masih online, tapi kita tetap bersemangat untuk memuji Tuhan. Dan pagi hari ini, saudara siap untuk menyembah Tuhan? Mari kita sama-sama mau satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau udah gak sabar untuk mendengar setiap umat-Mu memuji menyembah Engkau pada pagi hari ini. Kau urapi setiap kami di tempat ini akan menyembah Engkau melalui suara kami, melalui musik. Kami mau Tuhan Yesus untuk Engkau diberkati pada pagi hari ini. Engkau disenangkan, Engkau dipuji dan disembah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Satu kehormatan kami masih bisa menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Makasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menyembah Tuhan katakan amin. Kita mau besarkan nama Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama kita katakan yuk, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan Tuhanku yang ajaib, Tuhan
Terpujilah nama Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur betapa dahsyatnya Engkau atas kehidupan kami Bapa. Engkau pencipta kami Tuhan Yesus, Engkau pencipta segalanya yang ada di bumi ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa kasih-Mu tak dapat kami selami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau selalu bersama dengan kami, Engkau selalu mengasihi kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus, karena hanya Engkau Allah di hidup kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you Jesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Thank you Jesus. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranku dan tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya.
Sebab Engkau Allah kami Tuhan. Hanya Engkau Bapa yang kami tinggikan. Hanya Engkau yang kami muliakan. Kami berseru kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami agungkan Engkau Bapa. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus. Tuhan pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Kutinggikan Kau Allahku, di atas mesbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Tuhan pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagai, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mesbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu. Serukan ku tinggikan, ku tinggikan Kau Allahku, di atas mesbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan
Pagi hari ini dimanapun saudara berada, kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan. Dan kita mau percaya apa yang baik yang Tuhan sudah lakukan sepanjang tahun ini Tuhan akan sempurnakan. Untuk itu dengan iman percaya tersebut, saya mau berdoa buat saudara. Saya mau berdoa Tuhan sempurnakan penyertaannya, topangannya, penyediaannya pada saat kita melalui penghujung tahun ini. Jika saudara percaya sama saya, tundukkan kepala saudara dan kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa bersyukur untuk kasih kemurahan karunia Tuhan dalam hidup kami. Kami melihat bukti nyata, topangan penyertaan Tuhan yang begitu setia dalam hidup kami. Dan kami tahu jika Engkau melakukannya 11 bulan ke belakang, 1 bulan ke depan, kami terlalu percaya Engkau akan menyempurnakannya. Untuk itu hamba berdoa bagi setiap mereka dalam pergumulannya, dalam kesakitannya, dalam usahanya, dalam ekonominya, dalam hubungannya, dalam pernikahannya yang saat ini sedang mereka lalui. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus agar jamahan, kuasa, kasih, kemurahan, penyertaan, penghiburan, kesembuhan, terobosan, perlindungan Tuhan dinyatakan di setiap aspek kehidupan yang mereka gumuli saat ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus hamba mau percaya terobosan demi terobosan boleh terjadi di penghujung tahun ini untuk setiap kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur melihat dan memiliki betapa Engkau adalah Allah yang peduli, terlibat dan ingin melihat setiap kami diberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh pokok doa kami, persoalan pergumulan kami tangan Tuhan yang tidak pernah lepas kendali dalam hidup kami. Dan mau percaya semua dalam kendali Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan sama-sama jemaat Tuhan yang percaya bahwa di penghujung tahun ini akan menjadi bulan atau waktu terbaik kita di tahun ini. Katakan amin. Berikan sorak-sorai saudara bagi Tuhan kita Yesus Kristus sekali lagi untuk kesetiaannya, untuk pertolongannya, untuk kebaikannya selama kita menghabiskan tahun 2021 hingga detik ini. Mari jemaat Tuhan, jika saudara bersyukur akan hal tersebut, sorakan haleluya, katakan glory to God, katakan puji Tuhan, karena Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang baik. Praise the Lord. Selamat datang, selamat beribadah kembali di awal Desember 2021, akhir tahun yang akan kita jelang dan kita percaya yang terbaik kita akan lihat di akhir tahun 2021 ini. Dan saya percaya pagi hari ini pada saat kita tetap setia beribadah kepadanya, kita akan melihat hal-hal yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, karena Dia sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang kita minta dan kita pikirkan. Untuk itu tetap setia, tetap berharap, tetap percaya bahwa tahun 2021 di akhir yang sedang kita jalani ini akan menjadi waktu terbaik dalam kehidupan kita. Jika saudara percaya bersama dengan saya akan hal tersebut, katakan sama-sama, aku percaya. Pagi hari ini beberapa pengumuman saya ingin sampaikan terlebih dahulu sebelum Tuhan menyampaikan isi hatinya buat kita semua. Yang pertama, bahwa esok hari, setiap hari Senin, kita akan semakin kuat dalam berdoa dan beriman kepadanya. Hanya karena kita akan menyelesaikan etape kehidupan di tahun 2021, bukan berarti kita mengurangi dayanya. Seorang atlet akan semakin menambah energinya mendekati garis finish. Dan pada saat kita mendekati garis finish 2021, kita akan tambah energi kita akan tambah hasrat kita untuk kita bisa mencari wajah Tuhan. Untuk itu,
jam 7 malam esok hari lewat aplikasi Zoom. Kita akan berdoa sama-sama, saudara bisa mendapatkan linknya di Facebook Victory Outreach Bandung dan juga mendapatkannya baik secara broadcast atau pribadi. Tapi mari kita sama-sama berikan energi ekstra untuk mencari wajah Tuhan dan percaya Tuhan campur tangan dalam hidup kita di masa-masa akhir tahun 2021. Yang kedua, live group juga kita ingin setia. Kita ingin ditemukan oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang baik dan setia. Oleh karenanya saya menantang saudara untuk tetap bisa terlibat di dalam persekutuan tengah minggu dalam live group agar kita boleh menyelesaikan etapa 2021 dengan kuat, dengan baik dan berdampak. Dan yang terakhir, kita pun tidak henti-hentinya memberitahu, mendorong saudara untuk kita bisa sama-sama terus menjadi agen keselamatan dengan memberitahu bahwa Gereja Victory Outreach memiliki rumah pemulihan bagi pria dan wanita. Mereka yang terikat, terluka, bisa dipulihkan oleh Tuhan di dalam rumah pemulihan tersebut. Sampaikan kabar baik ini sehingga lebih banyak jiwa boleh mengalami Tuhan kehendak dan janjinya. Oleh karenanya jemaat Tuhan, sebarkan, posting, sampaikan kepada tetangga, teman, keluarga, sehingga kita boleh melihat lebih banyak jiwa boleh mengalami Tuhan dan berkat-Nya. Program 1 tahun kurang lebih tidak dipungut biaya, namun kita akan melihat hasil di mana Tuhan campur tangan untuk menyelamatkan, memulihkan, dan membangkitkan jiwa-jiwa menjadi alatnya, menjadi berkat, dan berdampak dimanapun mereka berada. Saya rasa itu saja pengumumannya untuk hari ini, dan kita akan sekali lagi setia di dalam persembahan dan persepuluhan kita. Berapa banyak dari saudara yang bersyukur kalau Dia adalah Tuhan yang selalu menyediakan dan menopang kebutuhan kita. Selama tahun 2021 tidak dibiarkannya keadaan ekonomi, wabah, pandemi membuat kita tidak bisa makan, membuat kita kelaparan, tapi Tuhan topang, Tuhan jaga, Tuhan sediakan. Oleh karenanya, mari kita bersyukur pagi hari ini untuk kita bisa setia di dalam menjadi partner Tuhan, di dalam menjadi kawan sekerja Allah di ladangnya. Karena Dia telah mempercayakan kepada kita misi yang mulia, amanat agung untuk menjangkau dan memuridkan jiwa-jiwa. Semuanya bisa terus terlaksana jika kita saling bahu-membahu untuk bisa melihat pekerjaan tersebut yang dipercayakan kepada kita berjalan dengan baik. Untuk itu jemaat Tuhan, mari kita setia dalam persembahan dan persepuluhan. Karena kita mau bersyukur dan kita mau taat dalam kepercayaan yang Dia percayakan kepada kita, misi yang agung dan mulia ini. Dan janjinya Tuhan akan berkati saudara. Karena firman Tuhan yang mengatakan apapun yang kita tabur akan kita tuai. Dan Dia akan buka pintu surga memberkati setiap usaha yang dilakukan oleh kita. Berapa banyak dari saudara yang mau diberkati oleh Tuhan lebih dari bulan-bulan sebelumnya. Waktunya untuk kita mau setia di dalam pemberian kita. Jika saudara siap untuk memberi pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Sama-sama saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau Allah yang luar biasa baik, setia dalam memenuhi setiap kebutuhan kami. Kami bersyukur dan saat ini dengan ucapan syukur kami mau mentaati apa yang firman Tuhan katakan. Kami mau melakukannya dengan rasa ucapan syukur karena Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Dan hamba berdoa, berkati setiap pekerjaan tangan umat Tuhan seperti yang Engkau sudah janjikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Layar yang berikut akan memudahkan saudara untuk saudara bisa tetap setia di dalam pemberian saudara, partner yang setia bersama dengan Tuhan, ucapan syukur yang keluar
dan kita akan melihat janji Allah dinyatakan. Tuhan memberkati saudara. Dan pagi hari ini saya percaya kita sama-sama siap untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama sekali lagi sembah Tuhan kita lewat satu lagu yang berikut ini. Pada saat hati kita mempersiapkan untuk menerima yang benar yang akan memerdekakan kita. Mari sembah Tuhan jemaat Tuhan dengan lagu yang berikut ini. Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah pada pagi hari ini benih firman-Mu yang jatuh di setiap tanah hati kami, Tuhan Yesus. Kami menerima Tuhan Yesus firman-Mu pada pagi hari ini. Thank you Jesus, thank you Lord. Tuhan, pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mesbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu. Sama-sama katakan, ku tinggikan. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mesbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesus, umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu. Oh, nyatakan kemuliaan-Mu. Serukan, nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Thank you Jesus. Jika saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, silakan ambil Alkitab saudara dan bisa membukanya di kitab Markus pasal yang kelima ayat 22 hingga ayat yang ke-24. Dan ini adalah ayat yang akan kita baca, walaupun yang akan kita bahas adalah perikop mengenai Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan, mulai dari ayat 21 hingga ayat 43. Namun kita akan memfokuskan membacanya di ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-24. Markus 5 ayat 22 hingga ayat yang ke-24, demikianlah firman Tuhan. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya
dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, dengan Yairus, dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Kita berdoa sekali lagi, Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu pada saat menyampaikannya. Dan setiap umat-Mu pada saat menerimanya. Sehingga tidak ada satupun dari kami yang tidak mengalami kebenaran yang memerdekakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam cerita yang kita baca sama-sama lewat perikop, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Kita akan melihat sebuah pertandingan iman seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus melawan situasi mematikan yang sedang terjadi di rumahnya. Berapa banyak dari saudara yang tahu bahwa iman adalah sebuah pertandingan? Faith is a fight. Rasul Paulus mengatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan iman." Iman adalah sebuah pertandingan. Dan seringkali iman saudara akan dibuktikan oleh situasi-situasi yang mematikan di dalam rumah saudara. Iman Yairus diperhadapkan dengan situasi yang mematikan di dalam rumahnya. Seringkali iman kita akan dibuktikan, diuji oleh situasi di dalam rumah kita masing-masing. Maksud saya bisa begitu beriman untuk perubahan istri orang, namun ketika menghadapi istri sendiri, saya seperti orang tidak bertuhan. Come on somebody. Saya bisa begitu beriman untuk melihat suami orang lain berubah, namun ketika pulang ke rumah saya merasa menyesal telah menikah. Saya tahu tidak terjadi di tempat ini. Saya bisa begitu beriman, percaya bahwa keluarga orang lain bisa pulih, namun tidak bisa tidur karena memikirkan keluarga di dalam rumah sendiri. Saya bisa amini pengkhotbah ketika mengatakan bahwa usaha mereka akan berhasil, usaha dia akan berhasil, namun selalu mengeluh dengan usaha saya sendiri. Saya bisa percaya bahwa mereka bisa pulih, namun ketika saya berkaca sendirian, saya bertanya-tanya, kenapa saya harus lahir di dalam dunia ini? Iman saudara akan dibuktikan ketika lawannya adalah rumah saudara sendiri. Dan Yairus dalam pasal ini akan mengajarkan kepada kita bagaimana memiliki pertandingan iman yang benar ketika lawannya adalah situasi di dalam rumah kita sendiri. Cerita Yairus dimulai ketika Yesus baru saja melakukan pengusiran roh jahat di daerah orang Gerasa. Jadi latar belakang dari cerita Yairus diawali ketika Yesus datang ke daerah Gerasa. Lalu di situ Yesus menemukan orang gila yang kerasukan, tidak berpakaian. Lalu kita tahu bahwa Yesus memulihkannya, dan saat Yesus meninggalkan daerah Gerasa ini, dia meninggalkan orang Gerasa tersebut dalam keadaan waras dan berpakaian. Yesus masuk Gerasa, di dalam Gerasa ada orang gila kerasukan dan telanjang. Yesus keluar Gerasa, orang gila telah waras dan berpakaian. My God. Yesus masuk Gerasa, orang gila kerasukan di dalamnya dan dalam keadaan telanjang, dan ketika Yesus keluar Gerasa, orang gila tersebut telah waras dan mulai berpakaian. Bisakah saya beritahu saudara sesuatu tentang Yesus yang kita sembah? Yesus yang kita sembah saat masuk dalam situasi saudara tidak akan pernah meninggalkan saudara dalam keadaan yang sama seperti keadaan semula.
Saya merasa ingin berkhotbah pagi hari ini. Saudara mungkin merasa kesepian di kuburan Gerasa. Saudara mungkin merasa hina karena dipermalukan di Gerasa. Saudara mungkin dibayang-bayangi oleh hal-hal yang mati dalam hidup saudara di Gerasa. Tapi Yesus akan membuat saudara kembali pulang ke rumah waras dan berpakaian. Tidak ada lagi rasa bersalah, tidak ada lagi rasa pendakwaan, tidak ada lagi dipermalukan. Karena Yesus tidak akan membiarkan Gerasa saudara tetap sama saat dia keluar dari Gerasa. Lalu akhirnya Yesus tiba dengan perahunya di tepi pantai. Setelah dari Gerasa seperti yang kita baca di ayat yang tadi di awal kita sudah baca. Dia tiba di pantai sekitar 10 kilometer. Dia menjauh dari pantai di Gerasa, dan ketika dia sampai, Alkitab mencatat banyak orang mendekatinya. Mereka berdesak-desakan di sebuah kerumunan besar. Mereka begitu antusias berada di hadirat Yesus. Dan adalah hal yang sering kita temui di Alkitab, bahwa ketika Yesus ada di satu tempat, orang-orang akan berbondong-bondong mendatanginya. Mereka berdesak-desakan, bersemangat untuk mendengarkan firman-Nya yang keluar dari mulutnya. Namun jika saya tidak salah, orang-orang di zaman saat itu memiliki mental yang sangat berlawanan dengan beberapa orang di zaman sekarang. Di zaman saat itu orang-orang berkumpul dengan antusias mendengarkan apa yang keluar dari mulut kudus yang menyembuhkan. Namun sayang, fakta menyedihkan menunjukkan bahwa beberapa orang di zaman sekarang berkumpul antusias untuk mendengar apa yang keluar dari mulut yang justru menjatuhkan dan mematikan. Dan Alkitab mengatakan ketika mereka berdesak-desakan di sekeliling Yesus, Yairus kepala rumah ibadat berusaha keras menerobos kerumunan yang ada. Susah payah dia berusaha mendekati Yesus yang dikelilingi banyak orang saat itu. Saya suka sekali dengan Yairus, karena hal pertama yang dia lakukan dalam perjalanan imannya, dalam pertandingan imannya, melawan situasi yang sekarat dalam rumahnya, yang pertama dia lakukan, dia ada dalam kerumunan, namun dia terobos kerumunan untuk bisa mendapatkan Yesus. Dan hal ini memimpin saya untuk mengatakan bahwa tidak semua orang di dalam hadirat Tuhan memiliki alasan yang sama seperti Yairus. Tidak semua orang di dalam ibadah memiliki alasan yang sama seperti Yairus. Yairus di dalam kerumunan, namun dia menerobos kerumunan untuk mendapatkan Yesus. Beberapa orang ada di kerumunan Yesus karena memang mereka suka berkerumun. Beberapa orang ada di kerumunan Yesus karena mereka suka atmosfer yang diciptakan oleh kerumunan. Beberapa orang ada di kerumunan Yesus karena mereka harus ada di kerumunan. Karena jika tidak ada di situ, maka pasangannya akan marah. Beberapa orang ada di kerumunan karena memang Pastor Yairus ada di situ. Dan mereka tidak suka kalau Pastor Yairus harus bertanya di mana mereka yang tidak hadir dalam ibadah. Namun saya ada di kerumunan ibadah, kata Pastor Yairus, untuk terobos kerumunan agar saya bisa bertemu dengan Yesus. Apakah ada orang-orang yang datang di kerumunan ibadah semata-mata hanya untuk bertemu dan mengalami perjumpaan sejati dengan Yesus? Karena jika alasan saudara ada di kerumunan bukan Yesus, maka saudara sedang menyia-nyiakan waktu saudara. Jika Yesus bukan alasan kita berada dalam ibadah, maka kita tidak lebih dari sebuah klub, tidak lebih dari sebuah organisasi. Dan gereja bukanlah gereja jika Yesus tidak menjadi satu-satunya alasan kita beribadah. Yairus menerobos kerumunan untuk bertemu secara pribadi dengan Yesus. Lalu Alkitab melanjutkan, ketika dia berhasil menerobosnya dan mendekati Yesus, Alkitab mengatakan tersungkurlah ia di hadapannya. My God.
Kita tahu dia memiliki persoalan yang mematikan di rumahnya. Kita tahu dia punya masalah di rumahnya. Namun hal pertama yang dia lakukan setelah melihat Yesus adalah tersungkur di hadapannya. Bukan meminta Yesus untuk melakukan sesuatu untuknya, namun pertama kali yang dia lakukan tersungkur di hadapannya. Dan ini adalah poin berikutnya dalam perjalanan dan pertandingan iman Yairus yang mau kita teladani. Dia dalam kondisi anaknya yang sekarat di rumahnya, ketika bertemu dengan Yesus pertama, dia tidak meminta Yesus untuk melakukan apapun, namun dia tersungkur di kakinya. Banyak orang di dalam kondisi rumahnya yang sekarat, ketika melihat Yesus menunjukkan semua daftar masalah hidupnya. Tapi izinkan saya beritahu saudara pagi ini, jika saudara ingin melihat terobosan di dalam rumah saudara, pernikahan saudara, usaha dan pelayanan saudara, sebelum saudara meminta sesuatu daripadanya, pertama saudara harus belajar mengucap syukur atas sesuatu di hadapannya. Tersungkur di kakinya, menyembah di hadapannya. Karena kunci terobosan saudara ada dalam pengakuan akan kebesaran Tuhan, bukan pengakuan besarnya masalah saudara. Saudara tidak bisa meminta Tuhan melakukan sesuatu yang besar tanpa terlebih dahulu mengakui Dia adalah Tuhan yang besar. Dia katakan, saya tahu anak saya sekarat di rumah, saya tahu rumah saya bersedih, saya tahu usaha saya menurun, saya tahu pernikahan saya sekarat, saya tahu tubuh saya sekarat, tapi sebesar apapun masalah yang saya hadapi di dalam rumah saya, tidak akan pernah membuat Tuhan saya menjadi kecil. Come on somebody. Karena namanya disebut El Shaddai yang maha kuat, Elohim yang maha perkasa, El Elyon yang maha tinggi, El Roy yang maha melihat, El Gibor Allah perkasa, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Rafa, Jehovah Shalom. Come on Victory Outreach, puji namanya, angkat panjinya, bersorak baginya, bukan mulut saudara, dan sorakan kemuliaan, agungkan, tinggikan nama Yesus sekarang. Sebelum saudara melihat apa yang akan dia lakukan, mengertilah bahwa dia, Tuhan melihat apa yang akan saudara lakukan. Lalu setelah Yairus tersungkur di kakinya, barulah dia mulai mengajukan permohonannya. Yairus kepala rumah ibadat, memiliki reputasi dan titel yang tinggi, memiliki teman-teman elit rohani. Namun dia mengajukan permohonan kepada Yesus. Saya tidak peduli sehebat apapun saudara, sepintar apapun saudara, sekaya apapun saudara, setinggi apapun saudara. Namun ada hal-hal di dalam rumah saudara yang tidak bisa diselesaikan dengan titel edukasi, materi, atau apapun yang saudara punya. Ada hal-hal di rumah saudara yang hanya Yesus saja yang bisa menyelesaikannya. Tuhan, kata Yairus, anakku perempuan sekarat di rumah, datanglah ke rumahku dan jamah dia. Berapa banyak dari saudara yang ingin melihat Tuhan datang ke rumah saudara? Saya tahu saudara terlihat tenang dan anggun saat ini, walaupun saya tidak bisa melihatnya secara langsung. Namun jika kebenaran dibukakan, ada situasi di rumah saudara yang melebihi skala bencana alam terbesar yang ada. Tuhan, datanglah segera ke rumahku. Lalu Tuhan menjawabnya, oke Yairus, mari kita ke rumahmu. Bisakah saudara bayangkan? Mereka berdua akhirnya mulai berjalan. Murid-murid Yesus mengikutinya. Lalu mereka menerobos kerumunan yang ada saat itu yang sedang berdesak-desakan. Yairus pasti senang sekali.
Karena Yesus yang dia percaya bisa menyembuhkannya sedang berjalan bersama-sama dengan dia menuju rumahnya. Yairus begitu senang Yesus pergi ke rumahnya. Seperti yang sering saya katakan, hanya orang-orang yang menyembunyikan dosa di rumahnya yang tidak senang Yesus datang ke rumahnya. Come on somebody. Tapi Yairus, dia senang untuk Yesus datang ke rumahnya. Untuk itu saya menantang saudara, izinkan Yesus untuk datang ke area yang publik tidak lihat. Jangan hanya jadikan Tuhan saat saudara di dalam ibadah. Jangan hanya jadikan Tuhan saat saudara melakukan pelayanan. Jangan hanya jadikan Tuhan saat Pastor Yairus ada di sekeliling saudara. Come on somebody. Jadikan Tuhan dimanapun dan kemanapun bersama siapapun saudara pergi dan berada. Yairus senang Yesus datang ke rumahnya. Janjinya mendekati kenyataan. Dia berpikir anak saya yang sekarat di rumah akan segera sembuh. Yesus pasti menyatakan kuasanya di rumah saya. Namun Alkitab mencatat, di dalam perjalanan mereka ke rumah Yairus, tiba-tiba Yesus mengatakan sesuatu di tengah jalan dan dia mengatakan, siapa yang menjamah saya? Tiba-tiba dia berhenti dan bertanya-tanya siapa yang menjamah dirinya. Dan ternyata Alkitab menunjukkan dalam perjalanan mereka menuju rumah Yairus, mereka harus terhenti sejenak karena ada wanita pendarahan yang mengintervensi perjalanan Yesus. Dan Alkitab pun menunjukkan Yesus mengambil waktu untuk memulihkan wanita ini terlebih dahulu. Bisakah saudara bayangkan apa yang dirasakan oleh Pastor Yairus saat itu? Yesus, anak saya yang sekarat butuh waktu yang cepat, butuh mukjizat yang cepat. Kenapa engkau harus berhenti di sini? Tolong Yesus, yang butuh mukjizat itu rumah saya. Yang datang pertama kepadamu saya. Di samping itu wanita ini tidak bernama dibanding saya yang sudah melayanimu di rumah ibadat bertahun-tahun. Apa yang akan saudara lakukan jika pernikahan saudara yang sekarat, keuangan saudara yang sekarat, rumah saudara yang sekarat, anak saudara yang sekarat dan membutuhkan segera mukjizatnya, namun justru Tuhan melakukan mukjizat kepada orang lain terlebih dahulu, bahkan kepada mereka yang hidupnya tidak sebaik saudara. Come on somebody. Saudara sudah berkorban, saudara sudah melayani, saudara sudah setia, saudara sudah rajin ibadah, saudara sudah setia datang berdoa. Namun toko sebelah yang laris, come on somebody. Tetangga sebelah yang menikah, come on somebody. Anak tetangga yang sembuh, come on somebody. Apa yang akan saudara lakukan ketika Tuhan sudah berjanji untuk rumah saudara, namun justru rumah tetangga yang diberkati? Dengar saya baik-baik gereja Tuhan. Kesiapan saudara menerima janji Tuhan ditentukan dari sikap saudara saat orang lain diberkati terlebih dahulu. Saudara tidak siap menerima mukjizatnya jika saudara cemburu atas pekerjaan Tuhan di dalam hidup orang lain. Cemburu atas berkat Tuhan di atas hidup orang lain adalah sikap penolakan secara tidak langsung akan kuasa Tuhan yang sedang bekerja. Dan jika saudara menolak kuasa Tuhan, mengapa saudara meminta kuasa Tuhan? Namun jika saudara bisa tertawa bersama mereka yang tertawa, maka saudara siap untuk menerima mukjizat saudara. Saya tidak tahu dengan saudara, namun bagi saya diberkatinya orang lain hanyalah sebuah konfirmasi bahwa saya pun bisa diberkati olehnya. Karena jika Tuhan bisa memberkati mereka, maka Tuhan juga bisa memberkati saya. Yairus yang sedang menunggu mukjizat, dia melihat mukjizat. Bukankah lebih baik saudara melihat mukjizat di dalam hidup orang lain ketika saudara menunggu mukjizat saudara, sehingga iman saudara
dikuatkan oleh karena apa yang saudara lihat. Daripada menunggu mukjizat saudara namun kehilangannya. Karena ketidaksabaran saudara akibat tidak melihat pekerjaan Tuhan yang aktif dalam penantian hidup saudara. Lalu akhirnya Alkitab melanjutkan ketika Yesus berbicara dengan wanita pendarahan ini, tiba-tiba anggota keluarga Yairus datang dan mengatakan kepada Yairus, anakmu sudah mati. Tidak perlu lagi engkau menyusahkan guru. Anaknya sakit, lalu sekarat, dan sekarang mati. Bukankah sebuah kebenaran bahwa seringkali sesuatu menjadi lebih buruk sebelum menjadi baik. Sekarang iman Yairus kembali diuji. Pertama diuji oleh waktu. Namun sekarang diuji oleh opini mereka yang tidak memiliki pengharapan dari keluarganya sendiri. Bukankah hal yang menggelikan juga bahwa omongan yang tidak berpengharapan, yang pesimis sering datang dari keluarga sendiri. Mereka memang tidak berbohong, anaknya memang sudah mati, mereka memang berbicara fakta, namun mereka menyampingkan kuasa di atas fakta. Karena fakta tidaklah sama dengan kuasa, dengan kebenaran mutlak, kebenaran absolut, kebenaran Tuhan. Memang faktanya mati, faktanya tidak bergerak, faktanya berantakan, faktanya bangkrut. Namun kebenarannya lewat kuasa Tuhan, yang mati bisa bangkit, yang tidak bergerak bisa berkembang, yang berantakan bisa dipulihkan, yang bangkrut bisa berkelimpahan. Dan Yesus tidak menghiraukan omongan mereka dan mengatakan kepada Yairus, jangan takut, tetap percaya. Kamu memang melihat fakta, tapi kamu belum melihat kuasa Aku. Yesus tidak peduli. Dan sebaiknya saudara pun tidak peduli. Karena jika Tuhan berjanji, maka dia bukanlah manusia yang berbohong, namun akan segera menepati janjinya. Saya tidak akan mengingkari fakta, namun saya pun tidak akan membuat fakta melemahkan iman saya. Saya tahu sekarat, tapi saya percaya kamu bisa. Saya tahu kurang, tapi saya percaya kamu bisa. Saya tahu berdarah, tapi saya percaya kamu akan sembuh. Kita tidak boleh mengingkari fakta, tapi kita harus bergerak berdasarkan apa yang kita percaya. Apakah ada orang-orang di tempat ini yang tetap percaya bahwa Tuhan tidak kehabisan cara untuk menolong kita membangkitkan apa yang terlihat sekarat dan mati? Saya akan segera selesai pagi hari ini. Lalu setelah itu, Yesus mulai menunjuk beberapa muridnya, maksud saya. Kamu Petrus, Yohanes dan Yakobus, ikut saya. Ada pekerjaan besar yang akan saya lakukan dan saya tidak membutuhkan lebih banyak orang dan kerumunan dan grup. Saya hanya butuh Petrus, Yohanes, Yakobus. Saya akan lakukan pekerjaan yang besar sebentar lagi. Ikut saya. Ada pekerjaan besar yang akan saya lakukan dan saya hanya membutuhkan orang-orang yang sepakat dengan saya. Saya hanya perlu partner untuk berdoa. Yang lainnya tinggal di sini. Saya hanya butuh orang-orang yang sepakat dengan saya. Saya tidak butuh banyak orang, saya hanya butuh 2-3 orang yang sepakat di dalam namaku, dan apapun yang kamu minta, kamu akan dikabulkannya. Beberapa dari saudara tertunda mukjizatnya karena saudara mencari kerumunan yang menghibur, bukan partner yang mendukung. Tapi Yesus mengajarkan bahwa mukjizat saudara tidak membutuhkan banyak kepala, namun membutuhkan kesehatian. Karena mukjizat membutuhkan atmosfer iman untuk bisa dinyatakan.
Oleh karenanya, silahkan saudara bergaul dengan siapa saja, namun kerucutkan lingkaran saudara ketika saudara ingin melihat mukjizat Tuhan dinyatakan. Karena ketika Yesus masuk ke dalam rumah Yairus, terdengar tangisan dan ratapan dari banyak orang. Dan kita tahu bahwa di zaman tersebut mereka yang meratap pada saat kematian orang-orang adalah orang-orang yang disewa untuk menangis dan meratap. Zaman tersebut orang-orang disewa untuk meratap ketika ada kematian. Dan zaman sekarang pun, jika saya tidak salah, sepupu mereka masih hidup. Tidak tahu apa-apa, tidak tahu kronologisnya, namun ikut-ikutan bersuara di situasi orang-orang yang tidak dikenalnya dengan baik. Lalu Yesus katakan, ketika dia masuk, dia katakan, kenapa ini ribut-ribut? Anak ini tidak mati, tapi tertidur. Yesus bukannya tidak tahu bahwa anak ini mati, Yesus tahu anak ini mati. Lalu jika Yesus tahu anak ini mati, kenapa dia katakan tertidur? Ini poinnya. Yesus ingin mengkonfrontasi fakta dengan sebuah kebenaran ilahi. Kebenaran mutlak. Maksud Yesus adalah begini. Sebelum saya masuk ke kamar atau rumah ini, memang dia mati. Tidak ada harapan. Memang itu fakta. Namun setelah saya masuk, kebenaran mutlak, kuasa mutlak, maka dia tertidur. Artinya sebelum saya masuk memang terlihat permanen dan akan selamanya seperti itu, kata Yesus. Tapi setelah saya masuk, kata Yesus, maka dia tertidur. Dan kita tahu tertidur bukanlah kondisi permanen, tapi kondisi sementara sebelum dia terbangun. Saya tidak tahu firman ini buat siapa. Namun Yesus mengatakan, pernikahanmu hanya tertidur sementara. Keuanganmu hanya tertidur sementara. Kesengsaraanmu hanya tertidur sementara. Kesepianmu hanya tertidur sementara. Karena waktunya akan segera tiba. Di mana yang terlihat permanen secara fakta akan menjadi sementara. Dengan kata lain, selama aku ada di rumahmu, selama rumahmu menjadi rumahku, selama aku diizinkan menjadi kepala di rumahmu, maka semua yang permanen akan menjadi tertidur dan semua yang tertidur akan segera bangkit. Pernikahanmu, keuanganmu, keluargamu, usahamu, pelayananmu akan tiba waktunya untuk bangun kembali. Come on somebody. Lalu mereka, kita melanjutkan mulai mentertawakan Yesus. Dan ini tahap terakhir sebelum mukjizat terjadi. Yesus usir mereka yang mentertawakannya. Karena sebelum kebangkitan tiba, maka beberapa atmosfer, sikap, cara pandang, sistem harus diusir dari hidup saudara. Harus dibuang dari hidup saudara. Langkah terakhir sebelum mukjizat nyata, relationship yang tidak sehat, toksik, come on somebody, dibuang, diusir. Kebiasaan buruk yang mematikan diusir. Negatif harus dihardik. Yang pahit, kebencian, kepahitan harus diusir dari rumah hidup kita. Karena kebangkitan tiba saat tidak terdengar lagi nada sinis dari lingkungan yang ada. Dan akhirnya Yesus mengatakan, Talita kum. Apa yang keluar dari mulutnya pada akhirnya merubah sebuah fakta firman yang adalah kebenaran absolut yang keluar dari mulutnya. Pada akhirnya merubah fakta kebenaran yang absolut dari Allah pada akhirnya akan selalu menang terhadap fakta. Firman Tuhan pada akhirnya akan selalu mengalahkan fakta.
fakta, janjinya pada akhirnya akan selalu lebih besar dari fakta. Untuk itu saya datang pagi hari ini untuk mengatakan kepada saudara, percayai apa yang firman Tuhan katakan, bukan apa yang situasi saudara katakan. Tetap percaya, tetap percaya, tetap percaya, tetap percaya. Aku percaya, aku percaya, aku percaya apa yang firman Tuhan katakan. Karena pada akhirnya anaknya bangkit. Akhirnya pertandingan iman Yairus boleh masuk ke dalam hasil yang baik. Berapa banyak dari saudara yang mau melihat perjalanan iman saudara berakhir dengan hasil yang baik. Oleh karenanya, biarlah firman Tuhan yang kita dengar sama-sama, prinsip demi prinsip yang kita terima, boleh kita renungkan dan kita hidupi. Niscaya saudara akan melihat bahwa firman Allah selalu lebih benar, lebih kuasa, lebih besar dari fakta-fakta situasi di sekeliling saudara. Tundukkan kepala saudara dan saya mau berdoa buat saudara. Terima kasih Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu dan biarlah setiap prinsipnya boleh tertanam, termeterai untuk kami pegang dalam kami menghadapi hal-hal yang kami hadapi di dalam perjalanan dan pertandingan iman kami. Kami bersyukur karena kami tidak berjalan sendirian. Kami bersyukur hasil akhirnya ada dalam kendali Engkau. Namun tolong kami untuk kami mengikuti langkah demi langkah yang firman-Mu arahkan lewat apa yang kami dengar. Sehingga kami boleh bertemu dengan hasil akhir yang Tuhan sanggup buat indah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan. Dan semua sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara dan saya berdoa, saya berharap saudara boleh semakin kuat, semakin percaya, semakin beriman dan menaruhkan dasar hidup saudara di dalam kebenaran mutlak firman Tuhan. Sehingga perjalanan iman saudara, pertandingan iman saudara akan bertemu dengan apa yang Tuhan janjikan. Selamat hari Minggu, sebentar anak-anak sekolah Minggu akan melakukan ibadahnya, bersiap-siap, orang tua dorong mereka untuk bersiap-siap dan kita akan bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati, tetap kuat, tetap sehat dan tetap berakar dalam firman Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, kita ketemu di kesempatan berikutnya.